Halo para sahabat kanal Hukum Elias Daburnaut. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat Elias Daburnaut. Malam hari ini saya ingin mengangkat tema tentang tokoh atau pemimpin dunia yang berlatar belakang sebagai advokat atau lawyer, menyambung topik serupa tentang 26 dari 45 presiden Amerika Serikat yang berlatar belakang sebagai pengacara atau advokat. Di media lain saya juga pernah menulis tentang advokat negarawan dan tantangan bagi advokat baru. Saya dengan sengaja mengangkat tema, mengangkat tokoh dunia yang berlatar belakang sebagai advokat. Tidak ada maksud untuk menonjolkan profesi ini, tapi lebih sebagai harapannya menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi advokat di tanah air agar bisa meneladani, mencontohi rekan-rekannya dari belahan dunia lain, termasuk tokoh dari generasi ke generasi yang membuat profesi ini tumbuh sebagai profesi yang mulia, profesi yang dicintai, profesi yang terhormat. Kita tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dalam prakteknya di tanah air profesi ini masih jauh dari kenyataan. Bahkan masyarakat seringkali menilai profesi pengacara dari segi penghasilan dan gaya hidup semata, dan banyak juga yang tidak menyukai profesi ini karena identik dengan masalah, licik, pintar memutarbalikkan fakta, dan lebih mementingkan kemenangan daripada kebenaran. Nah, profesi pengacara seringkali masuk dalam deretan profesi yang paling dibenci oleh masyarakat. Nah, ini kan satu yang gambaran, persepsi, fakta, penilaian yang juga kita tidak dapat menutup mata. Karena itu kenapa saya, termasuk teman-teman lain, saya yakin masih banyak yang menghendaki agar advokat di tanah air benar-benar tampil sebagaimana predikatnya officium nobile, profesi mulia, profesi terhormat. Dan malam hari ini saya menghadirkan kurang lebih 6 tokoh dari banyak tokoh di dunia ini yang berlatar belakang sebagai advokat yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Kita mulai ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Saya kira teman-teman semua pernah mendengar nama ini . Mahatma Gandhi adalah tokoh pembebasan India dari Inggris yang merupakan pengacara sebelumnya. Setelah jadi pengacara di Inggris, ia kemudian pindah ke Afrika Selatan dan menjadi pengacara pedagang Muslim India di Pretoria. Di Afrika Selatan, Gandhi tidak hanya melakukan pembelaan terhadap para pedagang, melainkan juga melakukan advokasi terhadap undang-undang yang dianggap diskriminatif, seperti undang-undang yang melarang keturunan India untuk memilih. Selepas dari Afrika Selatan, Gandhi kemudian memperjuangkan kemerdekaan India. Langkah Gandhi ini menjadi inspirasi bagi Martin Luther King Jr. untuk memperjuangkan kesetaraan melalui gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Yang kedua, tokoh kedua adalah Nelson Mandela, pemimpin legendaris dari Afrika Selatan yang dijuluki sebagai orang kudus atau santo dalam bidang politik. Kita tahu bahwa perlawanan terhadap sistem pemisahan ras atau apartheid yang diterapkan pemerintah Afrika Selatan tidak bisa dilepaskan dari figur bernama Nelson Mandela. Selama bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di penjara untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam. Mandela aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika pada tahun 1942. Di kongres ini, Kongres Nasional Afrika, African National Congress, ada sekelompok kecil pemuda Afrika yang bersatu menyebut diri sebagai Liga Pemuda Kongres Nasional Afrika.
dan Mandela aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika pada tahun 1942. Di ANC ini mereka resmi mengadopsi metode Liga Pemuda dalam mendorong gerakan akar rumput massal untuk menggelar boikot, pemogokan, pembangkangan, dan tidak bekerja sama. Gerakan ini tujuannya mencapai kebijakan kewarganegaraan penuh, redistribusi tanah, hak-hak serikat pekerjaan, dan pendidikan gratis bagi semua anak. Selama 20 tahun, Mandela mengarahkan tindakan damai tanpa kekerasan, menentang pemerintah Afrika Selatan dan kebijakan rasialnya. Dia mendirikan firma hukum Mandela dan Tambo, bermitra dengan Oliver Tambo, rekan mahasiswanya di Fort Hare. Firma hukum tersebut menyediakan layanan hukum gratis dan berbiaya rendah bagi orang kulit hitam. Tokoh yang ketiga adalah Fidel Castro, tokoh revolusi dari Kuba. Sebelum menjadi presiden, dia adalah sempat menjadi pengacara. Fidel sekolah di sekolah Yesuit sebelum masuk ke Universitas of Havana, kemudian menjadi pengacara dan mulai bersentuhan dengan dunia politik. Ia berusaha menggulingkan diktator penguasa saat itu, Fulgencio Batista. Pada tahun 1953, Fidel memimpin penyerangan terhadap Moncada Barracks di Santiago de Cuba. Sebagian besar pemberontak terbunuh dalam penyerangan tersebut, sedangkan Fidel digiring ke penjara. Saat ia diadili, Fidel mengutuk rezim Batista. Pidatonya yang berjudul "Sejarah akan membebaskanku, History will absolve me," kemudian menjadi manifesto revolusi dan memikat rakyat Kuba yang telah lelah dengan kekerasan dan korupsi dalam rezim Batista. Tokoh ketiga adalah Barack Obama. Ya. Kita semua pasti kenal dengan tokoh ini. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Obama sebelum menjabat sebagai presiden pernah berprofesi sebagai pengacara, profesor hukum konstitusi, penggerak masyarakat, dan bahkan penulis. Salah satu penghargaan penting yang ia peroleh selama berpolitik adalah hadiah Nobel Perdamaian yang didapatkannya pada tahun 2009. Tokoh yang keempat, Lee Kuan Yew, pendiri negara Singapura yang lama menjadi Perdana Menteri Singapura, mengabdikan hidupnya untuk Singapura sejak mulai meniti karir menjadi pengacara bagi Persatuan Buruh tahun 1950-an. Saat itu dia belum lama lulus dari kuliahnya di Universitas Cambridge. Selanjutnya dia membangun PAP dan mendorong berdirinya negara Singapura tahun 1959. Lee Kuan Yew memimpin Singapura selama 31 tahun mulai dari tahun 1959 hingga tahun 1990. Bagi warga Singapura, Lee Kuan Yew merupakan bapak bangsa yang berjasa bagi perkembangan dan kemajuan negara tersebut. Tokoh yang terakhir tokoh ke-6 yang saya angkat malam hari ini adalah Bill Clinton. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat yang ke-42, sebelum menjadi presiden sempat dia juga memperoleh atau kuliah di bidang hukum dari Yale University tahun 1973 sebelum masuk atau mencalonkan diri atau terlibat penuh dalam kegiatan politik. Terakhir, Vladimir Putin. Presiden Rusia ini selama ini banyak dikenal orang sebagai tokoh intelijen Rusia, perwira KGB. Tapi banyak juga yang tidak tahu kalau saat kuliah Vladimir Putin ini adalah mahasiswa hukum di Universitas Saint Petersburg. Dia mengambil jurusan hukum internasional. Bahkan dalam suatu kesempatan diwawancara oleh media Cina,
dia menginginkan agar kembali atau menjadi pengacara pada saat dia tidak lagi terpilih sebagai presiden Rusia. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa tokoh yang saya angkat pada malam hari ini, yang berlatar belakang sebagai advokat pengacara, tokoh-tokoh dunia. Masih banyak tokoh lain tentunya, dan nanti akan kita hadirkan kembali pada video-video berikutnya. Tapi harapan saya adalah bahwa dengan memunculkan atau menghadirkan lawyer-lawyer, ya, pemimpin-pemimpin dunia yang berlatar belakang sebagai lawyer, harapan saya seperti saya kemukakan di awal, agar lawyer di tanah air benar-benar tampil sebagai orang yang paling depan memperjuangkan kebenaran, kebebasan, demokrasi, dan HAM di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, salam Elias Dabernaut.